Itu baru pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Baru pulang teman-teman. aja tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua BAN SM Provinsi DKI Jakarta, Bapak Dr. Andes Nur Fakih. Yang saya hormati juga Prof. Supadi, Pak Fatkuri, Bu Nas, selaku eh, anggota BAN SM Provinsi DKI Jakarta, serta tentu saja teman-teman tim sekretariat, ada Mas Ade, Mas Lukas, Mas Bayu, Mas Rian, Mbak Dinda ya. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat, Amin. sehingga bisa mengikuti rapat ini dengan baik. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah ya, tentunya puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada malam hari ini meski di tengah kesibukan yang lumayan padat ya Bapak Ibu ya, namun tentunya demi tugas mulia ya, alhamdulillah kita bisa menyempatkan untuk bertemu di malam hari ini. Insya Allah ya, kita semua dalam kondisi sehat walafiat, tentunya dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan akreditasi tahap 3, di mana kita mendapatkan kuota tambahan ya Pak Paki ya, sejumlah 300 SM. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang saya hormati, eh, rapat pada malam hari ini, sebagaimana tadi sudah disampaikan bahwa tentunya terkait persiapan akreditasi tahap 3, sehingga kita berharap pada malam ini kita dapat menyepakati terkait data SM, sasaran tambahan akreditasi tahap 3 ya. Mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman gitu, ataupun mungkin usulan atau apalah kita bahas bersama ya. Kemudian juga nanti mungkin juga kita juga akan membahas terkait penentuan mungkin ya Pak Fakih ya, penentuan jadwal ya terkait akreditasi ini rencananya mau kapan ya. Karena tentunya ini ada rangkaian kegiatannya juga seperti biasa, dimulai dari asesmen kecukupan, visitasi, lanjut validasi hasil visitasi, lalu verbal gitu ya Pak Bapak Ibu ya. Kemudian mungkin juga nanti kita akan ada hal-hal tambahan lainnya ya yang perlu kita bahas bersama. Untuk itu, mari kita awali terlebih dahulu kegiatan rapat pada malam ini dengan berdoa bersama agar rapat dapat berjalan dengan baik, lancar, sehingga diperoleh kesepakatan bersama ya Bapak Ibu. Tentunya kita juga berharap dapat memberikan hasil sesuai dengan yang kita harapkan. Untuk itu mari kita bermunajat bersama dengan membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya kami mohon perkenan Bapak Ketua Pak Nur Fakih untuk dapat memberikan arahan sekaligus membuka kegiatan rapat ini. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmatnya. Hari ini kita bisa silaturahim secara virtual melalui Zoom meeting yang sekaligus kita melakukan rapat koordinasi tentang kegiatan terkait dengan tambahan sasaran visitasi untuk tahap ketiga. Yang saya hormati Ibu Sekretaris BNSM Provinsi DKI Jakarta, Ibu Yosi, teman-teman anggota,
Prof. Supadi, Pak Paturi, Unas, dan teman-teman sekretariat, ada Mas Ade, Mas Lukas, Mas Bayu, Mbak Dinda, Mas Rian. Terima kasih hari ini semuanya di sela-sela kesibukannya berkenan menyempatkan waktunya terkait dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Sekretaris. Salawat dan salam semoga senantiasa tersanjung pada junjungan kita Rasulullah SAW. Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya, sesuai dengan rapat beberapa waktu yang lalu, rapat koordinasi bersama Ban SM yang beberapa catatan saya sudah sampaikan sebagai informasi untuk kita ketahui. Kita awalnya mendapatkan kuota tambahan itu 204 ya. 204 saat kita rapat beberapa provinsi nampaknya banyak yang tidak sanggup ya dengan kuota-kuota yang sudah dipaparkan di awal gitu, sehingga kita melalui tim IT ditanya kesanggupannya waktu itu oleh Mas Fajar, kemudian kita diskusikan gimana kalau 300 gitu kan. Nah, saya mencoba melihat kalau 300, kemudian kita juga punya tambahan berdasarkan analisis RUK terdahulu ada 6, berarti 306. Saya coba hitung-hitung kalau 306 dibagi 34 sekolah madrasah satu sesi, ini ketemu 9 sesi. Sehingga saya sampaikan ke Mas Ade, insya Allah Mas, kalau 300 terkejar oleh kita di bulan September sampai dengan Oktober, itu gambaran sekilas tentang kuota yang diberikan tambahan sekitar dengan 300, kemudian plus 6 yang kita sudah siapkan untuk menutupi yang RUK revisi sebelumnya. Gitu. Nah, dari kuota tambahan, tim IT memperoleh raw data dari pusat, ini sampai beberapa kali ya Mas Ade ya. Terakhir saya lihat raw data yang keempat apa kelima itu. Setelah hasil verifikasi barangkali ya. Dan Mas Ade udah nge-share di grup, mudah-mudahan teman-teman sudah sempat melihat data-data sekolah itu. Nanti Mas Ade bisa tayangkan lagi. Saya mencoba setelah melihat itu ada nilai terendah dan ada juga nilai tertinggi. Sehingga nanti kita bisa jadikan telaah atau prioritas, kita coba utamakan nanti yang nilai rendah gitu ya. Nilai rendah kemudian menuju nilai yang tertinggi dengan jumlah 300 yang sesuai dengan kuota yang diberikan. Itu terkait dengan kuota. Kemudian saya sudah mencoba membuat draft agenda kegiatan yang terkait dengan ya teman-teman, terkait dengan rencana kegiatan mulai dari asesmen kecukupan itu kalau kita laksanakan tanggal 1 dan 4 September, kemudian hasilnya kita plenokan di tanggal 5, lalu tanggal 7 sudah bisa melakukan tugas visitasi untuk teman-teman asesor. Nah, sampai dengan sesi keempat, nanti kita kasih waktu sekitar 10 hari atau hampir 2 minggu ini. Ya, 19 sampai dengan 29 ya, 10 harian.
Ini menyelesaikan laporan sesi 1 sampai sesi 4 loh. Kemudian kita lanjut lagi sesi 5 sampai dengan sesi ke-9 itu di 17 Oktober. Lalu penyelesaian laporan sampai 25 Oktober. Kemudian kita lakukan validasi dan lanjut verifikasi. Ini rencana yang saya coba susun. Nanti mohon masukan teman-teman sebelum kita buatkan surat pemberitahuan kepada sekolah, sehingga nanti bisa menjadi acuan kita. Nah, kalau melihat data yang disampaikan Mas Ade, semua sekolah yang akan menjadi sasaran ini alhamdulillah sudah melaksanakan proses pengisian dia, sehingga ini sudah meringankan kita dan juga membuat sekolah tinggal menghadapi asesmen kecukupan. Karena kita pernah melakukan sosialisasi dari data awal yang 1155 itu. Jadi data itulah yang juga merupakan bagian dari sekolah madrasah yang akan kita visitasi di tahap ketiga. Besok insya Allah sesuai dengan undangan yang diberikan tadi, akan diadakan rapat koordinasi terkait dengan tentunya kesiapan ban provinsi terkait dengan kuota tambahan, sehingga KPKK diminta menyusun RUK terkait dengan kegiatan visitasi beserta tahapannya mulai dari asesmen kecukupan sampai dengan verbal atau penyusunan rekomendasi. Itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita diskusi masukan-masukan apa yang bisa kita jadikan bahan sebelum kita memberikan informasi atau surat pemberitahuan kepada sekolah dan madrasah, sekaligus laporan atau tembusan ke Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama. Demikian Bu Yosi, sementara saya kembalikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Dibuka dulu Pak Fakih. Dan sekaligus dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pertemuan pada malam hari ini rapat koordinasi dalam rangka persiapan kegiatan visitasi tahap ketiga tahun 2023 dinyatakan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Fakih yang sudah memberikan arahan sekaligus membuka ke rapat ini. Mohon izin sebelum lanjut ini saya ingin komentar dulu sebentar ya. Ini Pak Lukas ini kok ganteng banget malam ini. Masya Allah rapi sekali. Aduh, nggak tahan saya Habis ini Nah, kayaknya Habis facial mandi kayaknya. dia. Oh, Nah, istri saya ketawa, istri saya kapan gantengnya? Pak Lukas habis Faisal ya. Faisal, tinju kali. bukan Faisal. Faisal tapi Faisal ya. Maaf Pak Lukas. Ya Mas baik. Rian, Mas Rian senyum dong biar kayak Mas Lukas. Pak Iya, Lukas iya, tanggal Mas muda, Rian. Pak. Tanggal muda soalnya, tanggal muda. Masih Iya, awet. Muda ya. Oh iya, terima kasih Mas Lukas, Mbak Dinda. Sudah Iya, ada cuma notifikasi tadi kayaknya. iya, Oh, sudah belum ya? saya share ya Pak, punya Oh, buktinya. gitu. Tadi baru selesai transfer, belum saya Habis transfer langsung ke salon kayaknya nih. Tapi yang Rapi jelas banget. yang memanfaatkan rezeki itu Pak Ade sama Pak Supadi. Rambutnya langsung dicukur Pak, lihat. Oh, gitu ya. Bang Ade dari tadi nyetrika itu. Baik. ketawa Baik, lagi. kita mulai Pak. Baik. Mohon maaf ya ini intermezzo Ya. ya. Baik, teman-teman semuanya mohon izin kita lanjutkan dulu. Ini mungkin minta mohon Mas Ade
berkenan ya untuk memaparkan data SM sasaran tahap 3 ini, sekaligus mungkin menyampaikan eh, perihal data-data ini bagaimana ya, pengen Iya. tahu dulu ya, sehingga teman-teman bisa bisa mengerti kenapa kok muncul nama sekolah ini. Monggo silakan Mas Ade. Baik, Bu Ses, terima kasih atas kesempatannya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Ya, wabarakatuh. saya hormati Pak Ketua, Bu Sekretaris, serta Bapak Ibu anggota Banasem Provinsi DKI Jakarta. Sebelumnya untuk mempersingkat waktu ya karena waktunya malam, takut terlalu panjang. Jadi intinya pada tahun ini sasaran kita sebetulnya yang habis itu ada 1.191. Memang dalam perjalanan terakhir cleansing itu yang disampaikan Pak Paki itu ada 1.155. Jadi beberapa data ini memang sekolah sudah tutup, hidup segan mati tak mau. Jadi eh, data cleansing terakhir memang ada di angka 1.151. Nah, kondisinya eh, untuk prioritas satu itu atau yang otomasi 2021-2022 itu ada 571. Nah, dari 571 ini sudah atau sedang dilaksanakan visitasi itu sebanyak 339. Sementara mungkin pada malam hari ini bisa disepakati ya untuk kondisi beberapa sekolah kayak yang rehab ini apakah akan divisitasi atau akan kita tunda. Berikutnya ada sekolah memang dari Dinas Pendidikan SD itu 19 sekolah itu akan diregrouping. Saat ini memang posisinya belum diregrouping tapi proses SK gubernurnya sedang berjalan. Entah kapan ditandatangan yang pasti mungkin 3, 4 atau 5 bulan itulah paling lama itu kemungkinan itu akan tetap disetujui untuk ditandatangan sebagai sekolah merger atau regroup. Nah, posisi prioritas 1 itu tersisa yang sudah clean atau bersih itu atau sudah selesai dia ada 171. Sementara yang mendapatkan otomasi tahap 1 itu bukan sasaran ya. Sementara yang prioritas 2 atau yang habis masa akreditasinya di 2023 ini merupakan sekolah yang terakhir diakreditasi 2018. Jadi ini ada 146. Berikutnya, jadi total sekolah yang siap untuk divisitasi itu ada 317. Nah, ada satu lagi sebetulnya sekolah ini di pusat terbaca sekolah BT atau prioritas 1. Ini ada satu sekolah. Nah, ini kondisinya saya kurang paham juga itu status quo atau memang turun harus divisitasi. Nah, ini ada satu sekolah, tapi ini sebetulnya dia sasaran prioritas 2, tapi di data pusat ini sasaran prioritas 1. Nah, Sekolah mana untuk itu, Mas? SD Islam Anas, Pak. Dulu di akreditasi pakai NPSN sementara, Pak. NP323 itu, Pak. Nah, sekarang sudah dapat Punya NPSN, NPSN. NPSN baru, di pusat terbacanya BT gitu. Padahal dia sudah pernah diakreditasi ini. Nah, saya belum konfirmasi ulang ke Mas Fajar, ini statusnya sebetulnya status quo atau memang turun juga ini, Pak. Ini ada satu ini. Yang ini, Islam Anas. Nah, ini untuk yang tidak memenuhi IPM itu yang kemarin ya, Pak, SMP Leader ya. Ya, oke. Ya, SMP Leader. Nah, untuk kondisi sasarannya memang sebenarnya kurang lebih seperti ini. Nah, untuk sekolah yang bukan sasaran atau akan mendapatkan otomasi tahap 2 itu nanti di akhir Agustus kemungkinan akan terbit lagi SK otomasi tahap 2. Jadi kemungkinan DKI
untuk SK otomasi tahap 2 jika tidak ada perubahan ada di 104 sekolah untuk otomasi tahap 2. Kemarin otomasi tahap 1 342. Jadi secara umum kurang lebih gambarnya seperti ini. Jadi mungkin malam ini kalau bisa sih memang disepakati untuk sekolah yang rehab itu kondisinya apakah tetap defisit atau kita tunda. Kemudian untuk penentuan sekolah yang menjadi sasaran tambahan ini. Mungkin secara umum gitu dulu Pak. Sambil berjalan mungkin bisa didiskusikan. Baik. Mohon izin ya Bu Ses ya, langsung Ya monggo, ya silakan monggo Pak Ketua. Ini ditutup atau biarkan Pak? biarkan aja Mas. Biarin dulu, Mas. Biarin Ya, dulu siap. Mas. Biar Nggak aja kebaca Mas, nanti. biar Jadi kebaca. begini, kalau informasi ini sekolah yang menjadi pertimbangan ini kan ada rehab, ada rencana regrouping. Ya. Iya. Kalau rehab ini proses KBM masih berjalan, cuman pindah tempat. Tapi Ya, kalau posisinya baru numpang dia, baru ya, pindahan. numpang, ya. Baru Kalau pindahan. regrouping, nah ini yang memang harus kita antisipasi betul. Karena kalau kita masukkan jadi sasaran, tahu-tahu nanti keluar SK regroup, sia-sia itu SK-nya ya Mas ya. Sayang, betul. Sayang. Sehingga menurut saya nih, nanti gimana pendapat teman-teman, yang sekolah rencana regrouping ini harus ditinggal Mas. Yang regrouping ya. Nah, tetapi yang rehab ini bisa menjadi pertimbangan untuk tetap divisit karena seluruh proses terjadi. Itu menurut saya. Kemudian dari data yang tadi disampaikan 317 ya Mas? Iya betul Pak, 317. Itu 317. di luar yang rehab sama regroup ini ya Pak. Oh gitu, jadi tidak masuk itu ya? Oh tidak. Oke, Jika ditambah artinya, yang rehab berarti bisa lebih dari 317. Oke, artinya dari 317 itu kalau kita ambil 306 gitu ya, masih aman ya, tidak masuk yang regroup dan rehab ya. Gitu. Baik. Artinya 317 itu yang harus kita lihat karena sudah tidak dimasukkan yang regroup dan rehab. Kecuali kalau misalnya 317 itu di dalamnya ada rencana regroup, nah baru kita kurangin. Jadi itu terima kasih Mas Ade. Nah selanjutnya dari 317 ini kalau nanti kita ambil 306, karena 300 plus 6 itu seperti tadi saya sampaikan di awal, kita prioritaskan yang data nilainya. Mas Ade boleh lihat yang ada data nilainya. 317 itu yang mana ya Pak sekalian? Itu yang sudah di-share juga di grup kan sama Mas Ade tuh. Di sheet yang mana ya? Di Ini sasaran Bu, tambahan. yang sasaran visitasi Bu. Oh ya siap. Ya yang sasaran tambahan ini Bu, Tambahan. 317. Coba klik tuh. Nah ini. Nah, kemudian di kolom M Mas, bisa diklik Mas yang nilai. Nah, ini kalau kita lihat, itu kan ada mulai dari nilai 0, 80. Kok ada 0 Mas? 0 itu yang BT ya? Iya. Coba lihat. SD Islam Nurul Huda ini TT Pak. Oh, TTT. Nah Oke. ini TT ini dia udah 2 kali nih Pak, TT nih Pak. Ya, artinya kalau kita masukkan masih jadi sasaran ya? Iya. Oke. Kalau menurut asesor sih asal-asalan juga pengelolaan sekolah ini sih. Oke. Nah, balik Mas, yang M lagi Mas. M diklik lagi Mas. Oke. Nah, ini yang coba klik. Semuanya dulu Mas. Naik tertingginya berapa nilai? Nah, 98. Anda mulai dari 95, 96, 97, 98 kita tidak ikut sertakan. Sisa berapa itu, Mas? Barangkali ini menurut saya ya. Karena itu nilainya sudah Bagus. bagus gitu ya. Itu dapat berapa itu? Berapa Mas? 200
81 ya. 81, iya 281 Pak. Berarti yang 95 bisa ditambah. Begitu aja barangkali nanti Mas ngesetnya, Mas. Nah, kalau 95 dimasukkan, ada berapa itu? 302 kurang Oh 4. iya betul. Nah, gitu ngeceknya. Kalau coba setelah 95, Mas, tambah lagi 96, ada berapa itu? Kelebihan. Nah, kelebihan 6. Nah, nanti 6 itu bisa kita kurangin gitu ya. Kalau tadi kan 302, berarti kita tinggal nyari 4, nanti dilihat misalnya dari posisi sekolah itu di wilayah mana, apakah madrasah, apakah sekolah gitu, nanti proporsinya kita lihat. Itu analisis dan pendapat saya, sehingga yang akan kita visitasi dengan nilai 95 tadi ya Mas ya. 95 95 ke 200. bawah ya. Iya, Iya, jadi yang 95 kurang 4. kurang 4. Nah, jadi dari mulai yang TT 0 sampai nilai 95 itu yang akan kita visitasi, nanti kurang 4 kita carikan dari yang nilai 96 dengan proporsi posisi wilayah, kecamatan, sekolah atau madrasah gitu. Itu dari saya, silakan teman-teman kalau Iya. memberikan Itu pendapatnya. berarti yang rehab tidak termasuk ya, Pak Rehab Ketua? belum ya Mas, nggak masuk kan Mas sudah ya? Tadi Iya. belum Pak, Ya, menunggu kesepakatan dulu. oke. Iya. Jadi yang Karena berarti yang berarti 317 itu kan sudah aman ya. Mm. Oke. Berarti kalau yang 96 itu tidak jadi prioritas, artinya kan ini ya, berarti otomasinya 1 tahun lagi atau 5 tahun langsung? Kan di Tahun Bu, pengurangan itu ya. jadi backlog nanti Bu. Oh 1 gitu. tahun, Nah, biasanya jadi itu backlog. 1 tahun, nanti tahun depan divisit Bu, menjadi prioritas. Oh iya siap. Silakan Ya. Prof. Supadi, Pak Fatkuri. Iya, saya ini Pak tadi menyimak terkait dengan ada 0 dan TT 2 kali itu Pak. Apakah ada suatu grade atau aturan kapan Pak mereka itu kita berikan sanksi? Karena gini Pak, andai kata mereka jadi sasaran, toh mereka juga tidak bergerak, kan percuma juga Pak, artinya tidak ada dampak apapun nggak Pak? Kalau mereka TT lagi artinya kan sia-sia Pak. Porsi itu bisa kita berikan pada yang lain gitu Pak. Apakah ada kebijakan berapa kali TT sudah dianggap tidak layak atau diberikan sanksi dari pemerintah, ada apa itu Pak? Maksud saya gini Pak, jangan sampai udah TT 2 kali, kita sasaran lagi, mereka TT lagi, kan percuma juga Pak. Ya, artinya kan mengurangi porsi yang harusnya kita bisa visitasi, gara-gara itu kita mungkin agak sia-sia. Maksud saya mungkin Bapak atau teman-teman punya akses, apakah ada aturan kalau sekolah 2 kali TT itu apakah nanti akan diberikan sanksi, ataukah 3 kali TT akan bersanksi, sehingga tidak usah lagi kita kutak-kutik Pak, karena kan juga percuma juga gitu Pak. Ini hanya semacam himbauan aja. Makasih Pak. Itu lainnya kalau saya di prinsipnya Pak, satu administrasi kita ikuti, dua siasi dalam arti kita sudah diskusi, sudah musyawarah, ya Pak. Terus tiga syar'i, kalau sudah ikuti insya Allah aman Pak, gitu Pak saya Pak. Makasih Pak, gitu aja Pak. Baik, Iya. sebelum yang lain, Mas Ade terakhir sekolah TT ini tahun berapa diakreditasi Mas? 2021 Pak. Berarti belum lama ya? Belum. Jadi memang kondisinya kalau dia ini yayasannya kemarin terakhir itu dia punya 2 sekolah Pak. Satu Global Asia atau apa, saya sedikit lupa ya. Kalau nggak salah Global Asia. Satu yang lola bapaknya, satu yang lola anaknya. Lah itu kalau menurut asesor sih, kalau kondisi yang Nurul Huda ini katanya sama kandang ayam rumah saya aja bagusan kandang ayam rumah saya. Jadi iya sangat nggak layak sih. Gurunya juga ya. Iya. Nah, Itu pokoknya kondisinya ngenes lah di Jakarta, ada katanya sekolah yang sangat nggak terawat, nggak terurus begitu. Jadi sebenarnya kan begini Prof, saat di 2021 sudah hasil TT itu kan juga sudah kita sampaikan ke Dinas Pendidikan gitu loh Prof. iya. Seyogyanya kan yang mengambil alih rekomendasi hasil itu kan Dinas Pendidikan gitu. Iya. Mau di merger kah atau mau ditutup gitu.
Nah, tapi besok saya akan coba hubungi langsung nih pengawas sekolahnya atau kepala sekolahnya. Nanti Mas Ade bantu kontak sekolahnya atau pengawasnya ya. Ada di raw sasaran ada Pak. Udah ada ya? Oke, Ada, baik. Nah, untuk Izin Pak Ketua, memastikan. Bapak besok ketika konfirmasi, mohon Pak dari yang bersangkutan ada secari kertas atau WA itu yang dapat kita jadikan acuan kita. Jangan sampai hanya mungkin maaf kalau lesan kan kita sulit Pak untuk Iya, tapi kalau ada kertas bisa kita ini. Iya, Mungkin itu Pak Ade, jadi bisa kita jadikan kalau memang besok Bapak clear, berarti kan kita bisa nambah kita Pak yang udah fix Pak. Iya, Untuk jadi Pak. besok saya akan minta sekolah untuk membuat surat yang menyatakan bahwa memang akan dilakukan perubahan menuju lebih baik sehingga masih diakreditasi atau memang mau ditutup gitu ya. Kalau ditutup kan berarti kita bisa alihkan sasarannya ke sekolah yang lain. Begitu ya, Prof ya? Iya, betul, Pak. Besok apapun hasilnya, mudah-mudahan seharian saya bisa melacak, nanti saya informasikan di grup sebagai informasi terkait dengan sekolah. Nanti ditulis ya Mas nama sekolahnya ya, atau di blog. Siap. Atau saya sambil buka file saya, sekolah apa Mas? Islam Nurul Huda Pak. Yang nilainya 0 ya. Di daerah mana itu Pak Ade? Ramat Jati atau Cipayung gitu sekitaran situ lah Bu. Cipayung. Jakarta Timur ya. SMP wilayah Bunas, wilayahnya kan Nurul Huda. Oke Mas, udah saya blok punya saya maksudnya. Ya. Silakan Pak Fatkuri. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ketua, Bu Ses, dan Prof. Supadi, serta Bu Nasma dan teman-teman sekretariat. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Saya sependapat tadi dengan ide untuk sekolah yang terakhir tadi yang disinggung Pak Prof. Supadi ya. Menurut saya memang untuk sekolah yang sudah 2 kali TT, kita bisa merujuk kepada data akhir pada saat dulu Verval itu kan biasanya ada catatan-catatan untuk sekolah yang TT 2 kali itu akan diapakan. Kalau tidak salah kan dulu itu ada 3 kategori ya. Sekolah yang TT itu sampai 2 kali biasanya kan direkomendasikan untuk ditutup. Kalau misalnya catatan itu masih ada, mungkin Mas Ade punya datanya begitu tahun 2021 hasil verbalnya seperti apa. Ya. Itu nanti bisa menjadi bahan kita untuk misalnya menanyakan atau menyampaikan ulang kepada dinas begitu. Kalau misalnya kita punya catatan rekomendasi ditutup. Karena biasanya ada 3 kategori kan. Kalau misalnya verbal itu ada ditutup, di merger sama apa namanya yang satu lagi Mas Ade, merger dibina Pak, dibina gitu ya. Kalau biasanya yang TT hanya baru 1 kali, tapi kalau yang 2 kali TT biasanya sudah tidak ada lagi kata ampun, tidak ada lagi toleransi bagi BAN untuk memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan, sehingga menurut hemat saya memang tidak perlu kita masukkan dalam sasaran untuk visitasi yang tahap ketiga ini. Ini akan sangat percuma menurut saya, apalagi baru 2021 ya. Saya tidak yakin akan terjadi lompatan yang sangat drastis begitu kenaikannya seperti itu. Jadi mending kita berikan kesempatan yang lain yang jauh lebih membutuhkan dan potensial hasilnya lebih baik seperti itu. Kemudian yang kedua, saya menyoroti yang rehab ini. Yang rehab ini perlu dipastikan kondisi sekolahnya. Apakah rehabnya sekarang sedang rehab ya, atau akan rehab. Total Pak, posisi menumpang. Total posisi menumpang sekarang. Jadi posisi menumpang. Iya. Posisi menumpang ya. Nggak ada masalah sebetulnya, karena memang penilaian visitasi ini kan lebih ke proses ya. Tetapi tetap saja kalau tidak ada
fasilitas atau infrastruktur asli yang kita lihat memang agak berbeda begitu. Saya khawatir nanti asesor tidak komprehensif ya, tidak objektif dalam melakukan penilaian. Mungkin perlu ada semacam apa ya, bukan pembekalan namanya, tapi pesan-pesan khusus dari Pak Ketua nanti untuk asesor yang nanti akan melakukan visitasi untuk sekolah yang rehab ini. Karena buat saya rehab ini harus kita spesialkan. Tidak bisa kita samaratakan dengan sekolah yang normal begitu ya. Karena situasinya numpang seperti itu. Jadi harus ada semacam afirmasi begitu untuk melihat yang rehab ini sebagai sebuah hal yang spesial seperti itu. Kemudian yang ketiga, yang rencana regrouping ini juga menurut hemat saya tidak perlu kita masukkan dalam sasaran tambahan ini. Apalagi kalau misalnya proses regrouping itu sekarang sedang berjalan, maka kita hanya buang-buang anggaran saja gitu loh. Karena nggak ada dampak apapun yang nanti akan bisa dihasilkan dari hasil visitasi saat ini begitu. Mending drop dari sasaran untuk rencana sasaran ketiga ini. Karena kalau proses itu sedang berjalan ya, berarti kan tidak lama lagi pasti statusnya sudah berubah begitu ya. Statusnya sudah berubah. Jumlahnya lumayan banyak ya ini ya, 19 ya Mas ya. Mas Ade ya. Betul Pak, dari 90 sekolah yang tahun ini APRE 19 Pak. Oke. Kemudian yang tutup atau rencana tutup atau merger ini ada 5 ini seperti apa Mas Ade? Situasi terkini. Baik Pak, jadi kondisinya kalau itu sih memang sudah kemarin ada kelas akhir gitu Pak. Ada 2 kelas terakhir, mereka berencana akan menutup. Jadi mau ada yang menghabiskan kelas akhirnya dulu gitu Pak. Ya. Jadi memang kondisinya sebagian besar sih terakhir saya cek memang sudah selesai Pak, sudah tutup Pak. Cuman memang proses di Dapodik kan kalau sekolah tidak mengajukan tutup ke kementerian di sistem masih ada tuh Pak. Iya. Jadi tapi kondisi di lapangan sudah tutup. Ya, kalau begitu kondisinya saya samakan komentar saya dengan yang rencana regrouping tadi. Ya, karena statusnya kan sebetulnya tidak jauh berbeda. Kemudian berikutnya SPK ini ada 1 ya Mas ya. Iya Pak, itu Lilin Masuk sasaran Bangsa. sekarang ya. Iya, jadi masuk ke raw data. Kondisinya memang sekolah itu tidak terakreditasi pada sekolah SPK Pak. Nah, rencananya tahun ini memang akan beralih ke sekolah nasional. Tapi ini dulu tidak terakreditasi. Tidak terakreditasi, tapi SPK. Iya. Ya, sekarang menurut sekolahnya waktu tahun lalu itu mereka akan beralih kembali menjadi sekolah nasional. Gitu, Pak. Karena berarti nanti pada saat visitasi statusnya nasional ya? Ya, tapi masalahnya status di Dapodik masih SPK. Masih Nah SPK. Nah itu gimana itu kira-kira Pak? Ya, ini saya kira perlu nanti ya, perlu semacam akselerasi ya, kalau bisa. Jangan sampai kemudian kita menurunkan asesor melaksanakan visitasi, kemudian hasil visitasinya kemudian juga tidak memberikan dampak apa-apa gitu, nggak lama lagi kemudian berubah status. Karena kebetulan SMP-nya itu nasional Pak, tahun ini juga visitasi Pak, masuk yang ke sasaran visitasi Sudah itu. nasional yang SMP-nya? Yang SMP-nya nasional. Kalau yang ini yang akan divisitasi yang sekarang ini yang SMP itu SD ya? Pak, SD ya. Jadi dia ada Kenapa SD. nggak bareng ya mereka waktu perubahan status itu? Nah, kalau saya nggak lupa itu yang SMA-nya SPK juga Pak. Nah, yang nggak tahu nih yang SMP-nya kenapa ketinggalan apa gimana deh. Apa perizinannya yang sulit, saya kurang paham juga deh. SMA-nya tapi terakreditasi waktu itu? Terakreditasi Pak. Oh, itu makanya dia nggak berubah ya. Kalau ini kan nggak terakreditasi, makanya kemudian mau kembali ke nasional. Tapi kita perlu pastikan ini status nasional atau SPK-nya ini kalau bisa ya ada semacam percepatan ya. Kalau misalnya sedang proses agar pada saat visitasi ini statusnya sudah pasti gitu ya sebagai sekolah nasional seperti itu. Saya kira ini kes-kes khusus ya yang memang perlu mendapatkan perhatian dari kita gitu loh. Jangan sampai kita melakukan visitasi kemudian habis visitasi berubah statusnya, ini kan repot. Selama ini memang belum ada kebijakan sih dari pusat yang seperti ini mau diapakan begitu. Tapi mudah-mudahan yang kayak gini ini mestinya harus bisa
ada semacam way out-nya gitu ya, ada semacam way out-nya pada saat misalnya situasinya seperti ini. Ini kan semacam case-case khusus ya, emergency yang harusnya memang sudah ada payung hukumnya untuk itu. Mungkin sementara itu saja Pak Ketua dan teman-teman, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fatkuri. Jadi yang tadi disampaikan Pak Fatkuri, baik yang masuk kategori rehab, kemudian regrouping, kemudian rencana tutup atau merger, termasuk SPK. Ini kebetulan sudah divalidasi oleh Mas Ade, tidak masuk yang 317 itu Pak Fatkuri. Oh iya, iya, iya. Jadi insya Allah itu tidak Aman ya. menjadi sasaran prioritas gitu. Hmm. Contoh misalnya yang di regrouping itu kan tahun depan baru ketahuan kita lebih aman gitu ya. Kemudian yang rehab juga kalau tidak divisit berarti nanti akan mendapatkan perpanjangan 1 tahun misalnya kayak gitu. Jadi tahun depan insya Allah rehabnya sudah selesai, posisi dia regroup juga sudah selesai, Ya, lebih termasuk siap ya. ya lebih siap lah insya Allah. Karena beberapa juga kan menyatakan bahwa saya lagi direhab Pak, nampaknya ini bisa apa enggak kalau nanti ditunda dan seterusnya. Nah, saya sampaikan nanti silakan membuat surat dan Mas Bayu juga sudah menerima ya Mas surat beberapa permohonan ya informasi yang di rehab itu. Rehab. Kemudian yang untuk SPK tadi seperti yang disampaikan Pak Fatkuri, ini memang sepenuhnya kan kita nunggu raw data yang dari pusat ya. Mudah-mudahan nanti setahun depan sudah ketahuan statusnya masuk nasional kah atau SPK gitu. Karena saya pernah dengar, entah salah apa enggak dengarnya saya, kebijakan kalau SPK tidak terakreditasi ya harus dimasukkan ke nasional begitu Pak Fat ya. Mudah-mudahan sih salah dengar saya gitu waktu itu. Gini Pak, kebetulan Gimana? saya pernah 2 kali di tes SPK yang tidak terakreditasasi. Mereka itu biasanya Pak itu terkait dengan izin operasional ya Pak. Jadi dia itu harusnya kan ke pusat, ke Amerika atau mungkin ke Australia atau mana Pak. Tapi mereka itu semacam penisas Pak. Mereka terkena itu Oh Pak. gitu. Maka untuk ini udah bener Pak, tidak dimasukkan sasaran, kita tunggu clear dulu, nanti udah clear baru kita Oke. akan pikirkan. Baik. Saat ini kita sedang menyoroti kekurangan tadi berapa, atau kita ambil dari mana supaya kita mendapatkan tambahan pool sesuai target kita, tidak termasuk yang Ya, tadi, ya. yang di grouping, Oke. SPK, terkait dengan itu aja Pak. Ya, baik. Terima kasih, Prof. Jadi, insya Allah untuk 300 plus 6 yang akan kita visit di tahap ketiga, sudah bisa kita cover dari 317 yang tadi saya Di coba, sasaran tambahan itu ya Pak ya? ya, Masuk saya nomor. coba tadi sampaikan yang kita shot berdasarkan nilai terendah dulu, Nilai sampai terakhir tertingginya berapa. Nah, tadi sampai dengan nilai 95, 95. kan masih kurang 4. Nah, nanti kita ngambil dari yang nilai 96, kemudian kita cek berdasarkan proporsi wilayah, di kecamatan mana yang masih belum terakomodir, kemudian madrasah atau sekolahkah yang bisa disasarkan, sehingga nanti jumlahnya terpenuhi. Jadi insya Allah yang tadi kita diskusikan dari mulai yang rehab, rencana regroup, SPK, mau tutup atau merger, ini sudah tidak termasuk yang 317. Begitu ya Mas Ade ya? Iya, betul Pak. Izin Pak Fakih. Iya, betul Silakan. Pak. Tadi kan di sortnya berdasarkan nilai ya, berdasarkan nilai. Artinya mana yang 95, 96, ya dimulai dari yang 95. Apakah itu tadi di sortnya yang berdasarkan prioritas 1 atau prioritas 2 ya? Khawatirnya gini, yang ke short itu prioritas 1 walaupun dia tinggi tetap ya berarti dikalahkan oleh yang prioritas 2 gitu ya? Ya, nanti makanya kita akan cek data itu sebelum kita tentukan kan nilai yang sampai tadi 95 itu kan ada berapa tadi 302 ya.
Nah, 302. Nah, kemudian yang untuk kekurangan yang 4 kita ngambil dari yang nilai 96. Nah, yang 96 itu posisinya di Prioritas apa dua. kita bisa lihat ya. 96 itu saya buka Kan data. prioritas itu berdasarkan sudah berapa kali otomasi juga ya, termasuk ya. Dan sudah Iya, sekali jadi otomasi. ini contoh. Mas Ade coba ini buka punya Mas Ade aja biar bisa lihat bareng-bareng. Yang short, yang nilai 96 Mas Ade. Dulu anak, jangan jangan nanti hari bangun. Siapa yang nyanyi gitu? Bocah, Pak. 96 Mas. Oke. Ya. Nah, ini di Mbak Bu Bunas di Iya. kolom keterangan berarti ini yang kita prioritaskan yang ada tulisan otomasi nih. Iya. Kalau yang re Oh, berarti seperti kan baru habis di tahun ini. Nah, yang Iya, pernah betul. diotomasi berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, Iya. ini kita masukkan 5 ini karena menggantikan yang tadi TT yang nilainya 0 ya Mas Ade ya. Ya, artinya memang sudah di prioritas 1 ya. Kalau di sini kan begitu ya. Sudah. Siap. Ini jadi yang nilai 96 yang otomasi ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini masuk semua ini, 5 ini. Karena yang TT kan tadi tidak kita masukkan waktu kita shot 302 itu kan termasuk yang TT tadi kan. Iya. Berarti 301, nah ditambah 5. Ngepas banget ini udah pas aman. Iya, alhamdulillah Pak. Udah Kak. Oke. Siap. Ya, Alhamdulillah. makasih Pak Hakim. Karena Baik. tadi ini berarti udah data terakhir ya. Ya, Pak jadi Hakim sama memang Mas Ade. ngesotnya seperti itu. Kita utamakan Mhm. dulu yang otomasi. Nah, kalau udah otomasi semua kurang, baru kita cari yang re gitu kan. Nah, Iya tapi sih. nampaknya ini ada 5, alhamdulillah sudah Pas banget ya. aman ya. Gitu. Kalau untuk yang di yang lainnya sudah aman juga Nah, berarti ya Pak. Pak Termasuk Fakih, yang izin ya, Pak, ini yang prioritas 1 juga ada tuh Pak yang ada tinggi ya Pak, di sini ya. 98 Iya. itu ya. Kayaknya tetap Nanti harus Mas dihabisin Ade, Pak. oke, nanti Mas Ade bantu cek, saling mengingatkan. Nanti saya juga akan cek yang prioritas 1 itu ada berapa. Nanti yang baru tinggi kita, ya. nanti kita lihat dari rekap kan ada tadi ya Mas ya. Kalau berdasarkan prioritas saja gimana Pak sortnya? Jadi sort dulu ya prioritas 1 ya yang Iya betul. Short dulu otomatis. prioritas 1. Kalau prioritas 1 Iya, misalnya baru kurang, nilai baru nanti karena itu lebih aman ya. ditambah berikutnya gitu. Mungkin itu begitu kali karena khawatirnya kan nanti kalau yang tinggi memang berharap langsung 5 tahun ya. Iya, Pakai visitasi padahal kan di juknisnya memang harus divisitasi ya Pak betul, Fakih ya. betul. Ya, jadi Gitu aja kali kan. insya Allah besok saya dengan Mas Ade diskusi lagi untuk nge-shot. Setelah nanti hasil shotnya saya kirim di grup, nanti Ya, kita siap. Makasih. telah bareng-bareng lagi sebelum nanti kita share atau kita kirim ke sekolah madrasah. Siap, makasih. Izin Pak Ketua, Ya, ini udah kita sepakati. Jadi Bapak dengan Mbak Ade akan memprioritaskan yang kita shoot yang bersatu. prioritas Jika 1. sudah nanti kurangnya berapa, terus kemudian ambil langkah berikutnya. Setelah Betul, oke, betul. setelah oke langsung Bapak eksekusi Pak, nggak usah kita diskusi lagi Pak, karena apalagi yang atas paket ya Pak, hanya lapor aja Ya. Pak gitu Pak. Baik, iya, Artinya nggak maksud usah, saya itu, iya, Prof. informasi Jadi aja nggak nanti usah Pak, gitu. nanti paling tidak begitu sudah ketemu berdasarkan prioritas-prioritas tadi, nah 306 itu sekolah mana, nah nanti itu yang Oke, saya akan share di grup untuk kita Ya. ketahui bersama gitu, Prof. ya gitu aja, sekedar Ya, makasih Pak kita aja Fakih. gitu. Ya, baik. Setidaknya sudah disepakati ini Iya. ya Iya. penentuannya bagaimana gitu. Ya, Oke. khawatir nanti ada rapat lagi Bu, apalagi di rapat kan bukan gitu Bu. Iya, dan kita juga harus gerak cepat karena bulan September Kalau awal untuk harus tanggalnya sudah visit. yang Pak Fakih tayangkan tadi kali ya, sesuai yang Pak Fakih tayangkan sebelumnya kan ya, untuk tanggal visitasi tahap 3-nya. September ya mulainya ya. Iya, September, Oktober. kalau apa itu, Mas Ade boleh ditutup, Mas Ade? Pak Nur, Pak Ketua dan teman-teman, yang paling krusial akan tentukan sasaran ini terkait Ya. nanti rencana tangga-tangga itu nanti kita
kita kan buat rencana, tapi kan kita nggak tahu pada namanya kita dinas ya, itu apakah ada hal-hal yang terkait dengan itu, dan Betul, tiba-tiba betul, itu rencana betul. seperti itu. Nanti apabila ada yang perlu didiskusikan, kita kembali aja Pak gitu Pak. Jadi nggak usah kita Ya, lagi kita betul, betul. akan susun lagi, nggak usah Pak. Yang paling pokok ini juga ini deal terkait dengan rencana pelaksanaan nanti seperti Bapak sampaikan tadi itu kita kawal. Bila mana tidak ada hal yang menghalangi dari dinas, kita itu, tapi ada kata ada baru kita bicarakan gitu ya Pak. Asal jangan Oke. kecepatan gitu maksudnya, Prof. Ya enggak Bu, Karena itu kan aja Bu. Kayaknya udah tadi udah sangat mepet banget lihat aja. Saya lihat udah sangat apa ya, jarak satu dan berikutnya laporan tuh sangat mepet banget tadi Pak itu. Ya, jadi nanti kalau sudah draft jadwal ini kan saya akan share di grup asesor. Ya. Sehingga nanti para asesor akan tahu, oh di tanggal sekian biasanya itu ada yang kegiatan. lapor, Ya. saya nggak bisa Pak Paki, saya nggak bisa Bu Yosi. Nah kemudian kita cari alternatifnya gitu. Ya. Yang Karena penting kan, ini Pak, mohon maaf Pak, yang ya, kan bentar lagi AN ya Pak. Takutnya ya, bentrok AN itu Pak. iya Oh makanya iya. Menyesuaikan jadwal AN. kalau kita tahu AN jadwal September ya AN, Mas Ade ya? Iya Bu. Mas Ade jadwal AN-nya kapan saja, terutama monitoringnya apa itu SMA, para SMA, asesor. SMA, SMK akhir bulan Agustus. Mm-mm. Untuk yang SMP nanti saya ada tanggalnya Pak. Oke, nanti di-share ya Mas, supaya Ya. untuk jadi pedoman kita. Jadi kita menghindarkan tanggal-tanggal yang berbenturan. Kalaupun terpaksa tidak, kalau misalnya asesornya yang berhalangan, kita cari asesor yang punya waktu gitu ya kan. Ya. Sehingga ini kalau memang sekolahnya ada kegiatan asesmen, nanti kita pastikan lagi apakah berpengaruh apa enggak gitu. Toh asesmen ini kan tidak semua siswa, hanya beberapa sampel gitu kan ya Bu Nas ya. Iya. Asesmen itu betul, Pak. sampel. Nanti tetap kita koordinasikan. Nanti kalau ada perubahan sambil berproses di sesi mana yang harus kita rubah atau kita geser. Begitu ya Prof, Pak Fatkuri Ya. dan Bu Nas, Bu Yosi. Ya, siapa? Oke, baik. Saya kembalikan Bu Yosi, Bu. Udah jam 9. Ya. Terima kasih. Udah pada ngantuk ya. Sebelum ke Bu Yosi, Baik, silakan Pak Fat. saya tadi sudah share ke grup ya, ada info ada pertanyaan sebetulnya dari Bu Betul, Seli. betul. Bu Seli yang dari SD Nurul Yakin itu, beliau menanyakan tentang keputusan hasil yang kemarin kita kunjungan itu seperti apa. Beliau ingin ada semacam keterangan tertulis yang menurutnya ini akan menjadi bahan beliau untuk apa ya, semacam barang bukti lah ya, atau bukti-bukti yang bisa dibawa ke pengadilan. Kayaknya ini kasus ini terus berlanjut ini di SDIT Nurul Yakin gitu. Sehingga kalau ada keputusan resmi dari BAN, itu akan memperkuat posisi dari SDIT tersebut gitu. Baik, Pak Fat. Terima kasih Pak Fatkuri ya. Saya coba besok komunikasikan dengan Pak Yusro atau Pak Budi, karena kita kan pernah bersurat ya, melaporkan hasil kunjungan kita. Tentunya yang membuat keputusan kan surat ya. dari pusat ya. Besok saya akan komunikasikan supaya kita bisa punya pegangan, karena kewenangan untuk menentukan itu kan ada di pusat. Terima kasih Pak Fatkuri sudah mengingatkan. Sama-sama. Ya, terima kasih Pak Fat. Baik Bapak Ibu, tadi sudah disepakati ya terkait pelaksanaan akreditasi tahap 3, di mana sudah disepakati sekolah madrasah, maaf ini. Sasaran. Sekolah madrasah ya. Sasaran untuk akreditasi tahap 3 ini, bagaimana penentuannya gitu ya. Jadi sehingga teman-teman juga sudah tidak bertanya-tanya lagi. Kemudian nanti Pak Fakih dan Mas Ade nanti mungkin akan memfinalisasi lah gitu ya Pak Fakih ya, Mas Ade ya, terkait data sekolah yang ada. Izin Bapak Ibu, ini ada pesan sponsor juga ini dari Mas Lukas, kembali mengingatkan terkait dengan program kemitraan kita ini bagaimana kelanjutannya, karena memang ini menjadi PR kita ya teman-teman ya.
yang harus kita selesaikan karena harus tuntas gitu ya. Mungkin bagaimana mungkin arahan dari Pak Fakih selaku ketua. Monggo Pak Fakih. Ya, jadi seperti yang pernah saya sampaikan gitu, saya akan terus berkoordinasi gitu ya, terutamanya dengan Dinas Pendidikan dan Kemenak. Setelah itu baru nanti kita bisa melangkah ke wilayah kota gitu ya. Kalau di tingkat provinsinya sudah oke. Seperti tadi pagi ya Mas Lukas saya sampaikan kan, itu. Jadi kita terus untuk mengejar ini karena mungkin Mas Adik tahu persis gitu, saya pernah sampaikan ke Bu Rita gitu, nampaknya untuk MOU dengan dinas ini DKI. tidak gampang gitu ya. Beliau Iya, kan betul. Kalau di DKI susah. beliau menanyakan apakah sudah ada kerjasama dengan Pemprov gitu. Waduh gitu ya. Makanya besok saya coba diskusikan terus dan pendekatan secara ya apa ya secara hubungan emosional gitu, bagaimana untuk memudahkan karena targetnya yang penting kita punya hasil ya Mas Lukas ya. Dan ini adalah bagian dari kegiatan yang selama ini nggak ada, dulu-dulu nggak ada memang ya Mas ya. Jadi baru kemarin dimunculkan dan kita kebanyakan fokus untuk kegiatan visitasi gitu kan, tidak yang tambahan-tambahan. Tapi ini bagian yang terus. Jadi sekali lagi mohon doa dan support teman-teman. Saya terus berkolaborasi dengan Kemenak dan juga dengan Dinas Pendidikan. Nanti hasilnya ya memang di sela-sela kesibukan kadang-kadang lagi mau nelpon, begitu nelpon kok yang dihubungi nggak bisa gitu ya. Akhirnya lupa, besok mau nelpon lagi lupa gitu ya. Jadi ini yang saya ucapkan terima kasih kepada Bu Ses dan juga Pak Lukas yang mengingatkan terus kepada saya terutama untuk Izin Pak Ketua, berapa ini. sih Pak, berapa kali yang di RUK itu berapa kita melakukan kegiatan, sehingga mungkin kita bisa sementara sambil kita Bapak koordinasi semacam plotting Pak, misalkan bulan ini berapa itu Pak, sehingga kita bisa punya gambaran gitu. Kalau khawatir nanti misalkan banyak numpuk pada satu bulan kan nggak mungkin juga Pak gitu. Jadi ada berapa Bu, itu harusnya berapa kali Bu terkait tersebut. Saya terus suka lupa nggak nih berapa kali sih harusnya Bu. Jadi Sisa gini, 15 ya kalau nggak salah ya Mas Lukas ya. 6 itu Berapa, ya, Bu? 6 kali ya Mas Lukas ya. 6 gitu. Dan kemarin kan kita udah sepakati saat nanti misalnya kita melakukan kegiatan minimal karena harus tanda tangan saya ada dan didampingi oleh anggota. Kalau syukur Begini bisa Pak, berdua 6 tadi atau Pak itu sampai dengan bulan berapa Pak itu? Bisa kita ini Pak. bulan September ya Mas Lukas ya. Berarti kan artinya Pak Agustus ada kemungkinan 3 kali misalkan Pak ya. Misalnya ya, kemudian September 3 kali Pak. Nah, berarti minimal kan kita nanti akan mencari solusi, mensiasati gimana caranya 1 bulan itu ada 2. Maaf Prof, tidak sampai September, sampai akhir tahun itu, Ini sampai Oktober lah paling kegiatan tidak. kita kan Baik, kalau kegiatan tahunan Pak. Jadi untuk yang kemitraan dan rapat program itu tetap 1 tahun. tahunan, jadi setahun itu. baik. Artinya nanti bisa fleksibel kalau gitu Pak, bisa lihat apa Iya. situasi dinas Betul. terkait itu tidak sedang sibuk ya. Bulan apa, dan apabila diperkenankan 1 bulan itu misalkan artinya volumenya bisa 3-4 kali, andai kata nggak dilarang oleh itu, ya insya Allah bisa disiasati Pak gitu Pak. Artinya Iya, kita kalau tidak dilarang tidak ya, tapi hanya rasional ya, rasionalnya iya, sih. Oke. betul. Ya. Mudah-mudahan lah insya Allah sampai paling tidak sampai tahap 3 selesai itu waktunya Prof. Karena nanti laporannya kan berbarengan ya Mas Lukas ya. Ya, selain itu juga mungkin Pak kalau dia diadakan di akhir itu dampaknya rasanya juga kurang efektif kalau andai kata rasionalnya Pak diadakan akhir katanya kan apa yang bisa kita lakukan kalau di akhir itu kan Pak. Baik, terima kasih Pak. Ya, oke. Baik, Bu Ses, silakan dilanjut. Ya. Baik. Terima kasih ya Mas Lukas yang sudah selalu mengingatkan. Ini suka nyolek-nyolek saya ini.
Asik. Baik. Nah, bagi tangga muda Pak itu bahaya Mas Lukas jeleknya agak berani-berani banget. Habis nyolek langsung ke salon ini. berani-beraninya. Keramas, Pak. Baik. Itu Mas Rian udah senyum-senyum ya Mas Rian ya. Akhirnya lihat Saya Mas Rian senyum juga. Karena Desi, Mas Dian hanya izin, bisa mandang, nggak bisa nyelek, Bu. boleh izin bertanya nih ke Pak Ketua, untuk visitasi yang tahap 2 ini kan saya sudah membayarkan untuk per Juli aja nih Pak, sampai Juli, Pak Ketua. Kayaknya. Ya Pak Ketua kayaknya sempat hang kayaknya. Apa sempat Saya yang nge-lag? hang ya kayaknya ya. Iya. Yang nge-lag kayaknya Pak. Iya, izin Pak Ketua nih, untuk tahap pertama untuk visitasi tahap kedua visitasi tahap 2 itu kami sudah membayarkan untuk sampai Juli. Ada satu tahap lagi di bulan Agustus yang itu yang akan kita bayarkan. Nah, kemarin saya sudah berkoordinasi dengan Bu PPK untuk pembayarannya itu untuk ada bukti yang langsung seperti berita acara untuk bukti bahwa sudah melakukan kunjungan. Nah, itu saya mohon izin untuk mengundang atau Pak Ketua mengundang untuk para asesor untuk datang untuk tahap Oke. 2 tersebut ke kantor. Siap. Seperti itu aja Pak. Siap. Terima kasih Mas. Ya. Jadi nanti Terima kasih ya. langsung bayarnya tanda tangan gitu, langsung terima cash gitu atau gimana? Ya, terima tes dan laporannya pun harus basah Siap. gitu Pak. Ya, oke. Baik Pak. Terima kasih. Bisa bahasa makasih nggak ya, bisa Mas. bahasa pokoknya lagi gitu. Baik, teman-teman, alhamdulillah ini ya sudah dihasilkan kesepakatan kita pada malam hari ini terkait dengan persiapan akreditasi tahap 3. Mudah-mudahan pelaksanaannya nanti bisa berjalan dengan baik, lancar, sesuai dengan yang diharapkan. Ini waktu sudah semakin larut ya. Teman-teman juga butuh Judul lagu istirahat. ya. Kenapa, Pak Fat? Kayak lagu tadi, kayak judul lagu. Oh iya. Waktu makin Apa sih larut, yang mana? Yang bagian mana ini? makin larut. Hari ini nggak ada Makin larut. pantun ya, nggak ada pantun ya. Aduh, saya Udah grogi nggak saya Pak dia? habis kegiatan saya isinya pantun, jadi saya udah aduh. Pantunnya habis. Lobet. Bukannya habis saya Lobet. sudah jenuh gitu, udah Oke. jenuh ya. Ya wes. Baik Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah terima kasih atas kehadirannya, partisipasinya, dan kesepakatan kita bersama ini. Mudah-mudahan bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan berkah ya teman-teman semuanya. Sehat semuanya. Kita tutup rapat pada malam hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto Terima dulu, kasih foto dulu teman-teman. semuanya ini Foto lengkap nih. kayak Alhamdulillah bebas muncul dong. semua. Foto Jarang-jarang ini Ayo Mas muncul Rian. semua ini. Gimana bebas gimana Rian. Pak? Salto, Prof. Siapa yang motret siapa? Salto. Bunas. Tadi Bunas ada Bunas. Unas lagi parkir. Oh enggak. 1, Itu 2, Bunas. 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. Jangan Di lupa share ya teman-teman Mas ngisi Bayu. daftar hadir ya. Jangan lupa ngisi daftar hadir. Sudah. Mohon Matur izin nuwun Mas semuanya. ya. Sambil Bapak Ibu ngingetin Ya. kinerja bulan Juli. Kinerja Oh bulan iya, Juli yang siap. belum. Ya, siap Baik. Bos. Assalamualaikum. Ya, Baik, monggo. terima kasih. Assalamualaikum. Baik, yuk kita lihat bareng-bareng aja Mas Bayu. Amin. Makasih.